Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berlian Febiana Puspitasari yang akan mewakili kelompok 10 penologi, akan menjelaskan mengenai tentang hak-hak narapidana. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya sendiri, Berlian Febiana Puspitasari dengan NIM akhiran 281, lalu Abdul Al-Muafi yang akhiran NIM-nya 024, Lydia Fanggi akhiran NIM 209, dan Dewi Handayani yang berakhiran nomor 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hak-hak narapidana sendiri. Apa itu narapidana? Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tapi meskipun sedang menjalani hukuman, narapidana tetap mempunyai hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Lalu, apa itu hak-hak narapidana? Hak-hak narapidana adalah dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Hak ini dijamin oleh undang-undang dan bertujuan untuk menjamin perlakuan yang manusiawi, adil dan bermartabat selama mereka berada di balik jeruji. Contoh hak-haknya antara lain, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang layak, hak menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, serta hak pendidikan dan pelatihan keterampilan dan lain-lainnya. Semua hak itu penting supaya narapidana bisa menjalani masa pidananya dengan baik, dan ketika bebas nanti mereka bisa kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Jadi, meskipun sedang dihukum, narapidana tetap manusia yang punya hak asasi. Lembaga pemasyarakatan bukan tempat untuk balas dendam, tetapi tempat pembinaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas terkait dasar hukum hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Yang mana dasar hukum utama yang mengatur terkait hak narapidana di negara Indonesia sendiri adalah yang pertama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Khususnya pada pasal 14 itu sudah merinci terkait 13 hak narapidana seperti hak beribadah, perawatan, pendidikan, kesehatan, makanan, keluhan, kunjungan, remisi, asimilasi, serta pembebasan bersyarat dan lain sebagainya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mana undang-undang ini itu merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, yang mana undang-undang ini mempertegas dan memperluas hak narapidana. Undang-undang ini menekankan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia, serta menekankan paradigma pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan sekedar pembalasan. Kemudian yang terakhir terkait di Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, yang mana undang-undang ini mengatur terkait teknis pelaksanaan hak-hak tersebut di lapangan. Sekian, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikut hak-hak narapidana menurut Saharjo beserta penjelasannya. Yang pertama, hak untuk tidak disiksa. Narapidana tidak boleh mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, baik secara fisik maupun mental. Yang kedua, hak beragama. Narapidana tetap memiliki kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama atau kepercayaan yang diyakininya selama masa pidana. Yang ketiga, hak tidak diperbudak. Narapidana tidak boleh dipaksa bekerja secara berlebihan tanpa upah atau dalam kondisi tidak manusiawi. Pekerjaan harus dalam rangka pembinaan, bukan eksploitasi. Yang keempat, hak atas perlakuan setara di depan hukum. Semua narapidana harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi oleh petugas atau sistem hukum. Yang kelima, hak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Narapidana berhak mendapat bantuan hukum jika merasa diperlukan dan dilindungi dari tindakan sewenang-wenang.
Yang keenam, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Meski kebebasannya dibatasi, narapidana tetap berhak merasa aman di dalam lembaga permasyarakatan tanpa ancaman kekerasan. Yang terakhir, hak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat manusia. Dalam segala situasi, narapidana harus diperlakukan sama dengan rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan, termasuk hak atas makanan, tempat tinggal yang layak, dan perawatan kesehatan. 1. Overkapasitas lapas. Banyak lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan penghuni. Kapasitasnya mungkin hanya untuk 500 orang, namun isinya bisa sampai 1000 orang. Akibatnya, kondisi jadi tidak manusiawi, sempit, kotor, dan rawan konflik. 2. Minimnya akses kesehatan. Banyak narapidana kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, fasilitas medis terbatas, tenaga medis kurang, dan pengobatan sering tertunda. Ini jelas melanggar hak dasar mereka sebagai manusia. 3. Kualitas makanan yang buruk. Hak untuk mendapatkan makanan yang layak juga sering diabaikan. Banyak laporan soal makanan yang tidak bergizi, tidak higienis, bahkan tidak cukup. 4. Penyiksaan dan kekerasan. Beberapa laporan HAM menunjukkan bahwasannya adanya kegiatan praktik penyiksaan, kekerasan fisik, atau tekanan mental terhadap narapidana, baik oleh sesama warga binaan maupun petugas sendiri. 5. Kurangnya akses pendidikan dan pembinaan. Lapas seharusnya jadi tempat pembinaan yang nyaman, tapi kenyataannya banyak narapidana yang tidak mendapatkan akses yang cukup terhadap pendidikan, pelatihan kerja, ataupun program keagamaan lainnya. 6. Hak komunikasi terbatas. Narapidana berhak berkomunikasi dengan keluarga dan penasehat hukum, tapi masih ada kasus pembatasan, penyensoran, atau bahkan penghalangan hak ini. Itulah beberapa isu krusial yang masih menjadi tantangan dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Indonesia. Kita semua perlu peduli karena hak asasi manusia berlaku untuk semua, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman. Jangan biarkan sistem yang seharusnya membina malah melanggar hak mereka. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.